Pernahkah Anda iseng-iseng ikut tes kepribadian online? Mungkin salah satu dari ratusan kuis yang bertanya, apakah Anda lebih suka matematika atau melukis, rapi terstruktur atau sedikit berantakan? Dan di akhir tes, Anda diberi sebuah label. Anda adalah tipe otak kanan yang kreatif, emosional, dan artistik, atau tipe otak kiri yang logis, analitis, dan pandai berhitung. Kita seringkali menerima dan bahkan bangga dengan label ini seumur hidup kita. Tapi bagaimana jika saya bilang, seluruh konsep ini adalah salah satu kesalahpahaman terbesar dalam sejarah psikologi populer? Di video ini kita akan melihat apa kata fakta neuroscience sebenarnya tentang otak Anda. Siapkan diri Anda, karena apa yang Anda kira tentang diri Anda mungkin akan berubah. Mari kita telusuri asal-usul dari gagasan otak kanan dan otak kiri ini. Berbeda dengan banyak mitos lain yang lahir dari desas-desus atau kepercayaan kuno, mitos ini memiliki silsilah yang sangat terhormat. Ia lahir dari laboratorium seorang ilmuwan brilian, dan penelitian di baliknya bahkan diganjar dengan penghargaan paling bergengsi di dunia, hadiah Nobel. Kisah ini dimulai pada pertengahan abad ke-20 dengan seorang ahli neuropsikologi bernama Roger Walcott Sperry. Pada masa itu, para dokter sedang berjuang untuk menangani kasus-kasus epilepsi yang sangat parah dan tidak bisa diobati. Pada beberapa pasien, badai listrik dari kejang epilepsi bisa menyebar dari satu belahan otak ke belahan lainnya, menyebabkan kejang yang hebat dan mengancam jiwa. Untuk mengatasi ini, para ahli bedah saraf melakukan sebuah prosedur yang sangat radikal dan drastis, corpus callosotomy. Dalam prosedur ini mereka akan memutus jembatan saraf utama yang menghubungkan belahan otak kiri dan kanan, yang bernama corpus callosum. Tujuannya adalah untuk mengisolasi badai listrik epilepsi agar tidak menyebar, dan prosedur ini seringkali berhasil. Pasien-pasien yang menjalani operasi ini kemudian dikenal sebagai pasien split brain, atau otak terbelah. Disinilah Roger Sperry melihat sebuah kesempatan unik yang luar biasa. Ia bertanya, apa yang terjadi pada pikiran dan kesadaran seseorang ketika kedua belahan otaknya tidak lagi bisa berbicara satu sama lain secara langsung? Apakah kita pada dasarnya memiliki dua pusat kesadaran di dalam satu kepala? Untuk menjawabnya, Sperry dan timnya merancang serangkaian eksperimen yang sangat cerdik. Mereka memanfaatkan cara kerja sistem visual kita. Apapun yang kita lihat di sisi kanan bidang pandang kita akan diproses oleh belahan otak kiri. Dan sebaliknya, apapun yang kita lihat di sisi kiri akan diproses oleh belahan otak kanan. Pada orang normal, informasi ini akan langsung dibagikan antar kedua belahan melalui corpus callosum, sehingga kita memiliki satu persepsi utuh. Tapi pada pasien split brain, jembatan itu sudah terputus. Dalam salah satu eksperimennya yang paling terkenal, seorang pasien diminta untuk menatap sebuah titik di tengah layar. Lalu sebuah gambar, misalnya gambar kunci, akan ditampilkan sekelebat di sisi kiri layar. Informasi tentang kunci ini masuk dan diproses oleh belahan otak kanan. Kemudian pasien ditanya, apa yang baru saja Anda lihat? Karena pusat bahasa pada kebanyakan orang berada di belahan otak kiri, dan belahan otak kiri tidak melihat apa-apa, pasien akan menjawab dengan jujur, saya tidak melihat apa-apa. Namun disinilah keajaibannya terjadi. Pasien kemudian diminta untuk meraba sejumlah benda yang tersembunyi di balik layar dengan tangan kirinya, tangan yang dikontrol oleh belahan otak kanan, dan tanpa ragu tangan kirinya akan mencari dan mengambil kunci tersebut. Tak kanan si pasien tahu, ia telah melihat kunci, dan bisa mengarahkan tangan kiri untuk mengambilnya. Namun ia tidak bisa memberitahu belahan otak kiri yang memiliki kemampuan bicara. Belahan otak kiri, yang bisa berbicara, sama sekali tidak sadar mengapa tangan kiri pasien tiba-tiba mengambil sebuah kunci, seolah-olah ada dua pikiran yang bekerja secara independen. Melalui serangkaian tes seperti ini, Sperry berhasil memetakan spesialisasi dari masing-masing belahan otak. Ia menemukan bahwa belahan otak kiri unggul dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan bahasa, logika, dan analisis sekuensial, sementara belahan otak kanan unggul dalam tugas-tugas spasial, pengenalan pola, dan pemrosesan emosi. Atas karyanya yang luar biasa dalam mengungkap misteri otak ini, Roger Sperry dianugerahi hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1981. Sampai di sini semuanya adalah fakta sains yang solid. Lalu, di mana letak kesalahannya? Kesalahan terjadi ketika penemuan yang luar biasa namun sangat spesifik ini keluar dari konteks laboratorium dan masuk ke tangan para penulis buku psikologi populer, motivator, dan pengajar seminar bisnis di tahun 70-an dan 80-an.
Mereka mengambil kesimpulan dari otak pasien yang secara harfiah cacat atau terputus, dan menerapkannya secara mentah-mentah pada otak populasi umum yang sehat dan terintegrasi sepenuhnya. Mereka melakukan lompatan logika yang sangat besar. Konsep spesialisasi fungsi yang ditemukan Sperry, mereka sederhanakan secara berlebihan menjadi dominansi kepribadian. Sisi kiri yang pandai bahasa dan matematika diberi label sebagai si logis. Sisi kanan yang pandai dalam spasial dan pola diberi label sebagai si kreatif. Dan dari sanalah lahir gagasan bahwa setiap individu memiliki satu sisi otak yang lebih dominan, yang menentukan seluruh kepribadian, bakat, dan cara mereka berpikir. Lahirlah sebuah dikotomi yang menarik, mudah diingat, mudah dijual dalam bentuk tes dan seminar, tapi sayangnya, secara ilmiah tidak akurat untuk menggambarkan otak yang sehat. Jadi, mitos otak kanan dan otak kiri adalah sebuah gema yang terdistorsi dari sebuah penelitian pemenang Nobel. Ia lahir dari sains yang nyata, namun tumbuh besar karena penyederhanaan yang berlebihan dan komersialisasi. Penelitian Sperry memang membuktikan adanya pembagian tugas di dalam otak. Konsep ini, yang disebut lateralisasi adalah nyata. Tapi, apa saja sebenarnya pembagian tugas itu? Dan yang lebih penting, bagaimana otak kita yang sehat dan utuh mencegah kita menjadi seperti pasien-pasien split brain tersebut? Mari kita lihat lebih dekat jembatan superhighway yang ada di dalam kepala kita. Setelah kita memahami bagaimana penelitian pemenang Nobel menjadi akar dari sebuah kesalahpahaman besar, saatnya kita membedah inti kebenaran di dalam penelitian tersebut. Karena meskipun mitos kepribadian otak kanan dan otak kiri itu keliru, ia lahir dari sebuah fenomena yang sangat nyata dan menakjubkan yang disebut lateralisasi fungsi otak. Lateralisasi hanyalah istilah ilmiah untuk gagasan bahwa kedua belahan otak kita, kiri dan kanan, tidaklah identik. Mereka memang memiliki spesialisasi. Semacam pembagian kerja yang sangat efisien untuk memproses berbagai jenis informasi. Anggap saja otak kita adalah sebuah perusahaan super canggih dengan dua divisi spesialis. Kedua divisi ini bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu membuat kita berfungsi, namun mereka memiliki keahlian yang berbeda. Mari kita kenalan dengan divisi pertama, belahan otak kiri. Bagi sekitar 95% orang di dunia, terutama mereka yang dominan menggunakan tangan kanan, belahan otak kiri adalah sang maestro bahasa. Disinilah letak pusat-pusat utama yang bertanggung jawab untuk hampir semua aspek komunikasi verbal kita. Ada area Broca, yang membantu kita membentuk kalimat dan berbicara dengan lancar. Ada juga area Wernicke, yang memungkinkan kita untuk memahami arti dari kata-kata yang kita dengar atau baca. Jadi, kemampuan Anda untuk memahami narasi ini, kemampuan untuk membaca, menulis, dan menyusun kata-kata menjadi kalimat yang logis, sebagian besar dimotori oleh belahan otak kiri Anda. Belahan otak kiri juga adalah sang analis dan ahli strategi. Ia unggul dalam pemikiran yang bersifat sekuensial, logis, dan analitis. Saat Anda mengerjakan soal matematika, membuat rencana langkah demi langkah, menyusun argumen atau menganalisis data, belahan otak kiri Anda bekerja sangat keras. Ia memproses informasi secara linear, satu persatu, seperti membaca sebuah buku dari halaman pertama hingga terakhir. Ia adalah manajer proyek di dalam kepala kita yang memastikan semuanya berjalan sesuai urutan dan aturan. Ia juga yang mengontrol gerakan motorik di sisi kanan tubuh kita. Sekarang mari kita beralih ke divisi kedua. Partner kerjanya belahan otak kanan. Jika otak kiri adalah sang orator, maka otak kanan adalah sang seniman dan navigator. Spesialisasi utamanya adalah dalam pemrosesan visual dan spasial. Kemampuan Anda untuk mengenali wajah teman Anda di tengah keramaian, kemampuan untuk membaca peta atau menggunakan Google Maps, memperkirakan jarak saat menyetir, atau membayangkan bagaimana sebuah furnitur akan muat di dalam kamar Anda, semua itu adalah kehebatan dari belahan otak kanan. Ia berpikir dalam gambar dan ruang, bukan dalam kata-kata. Belahan otak kanan juga adalah sang ahli emosi dan intuisi. Ia sangat pandai dalam menafsirkan isyarat-isyarat nonverbal. Saat seseorang berbicara dengan Anda, otak kiri Anda mungkin fokus pada apa yang mereka katakan. Tapi otak kanan Anda fokus pada bagaimana mereka mengatakannya. Ia menganalisis nada suara, ekspresi wajah dan bahasa tubuh untuk menangkap emosi dan makna yang tersembunyi. Ia juga yang dominan dalam apresiasi seni dan musik, memahami harmoni dan melodi. Ia cenderung berpikir secara holistik, melihat gambaran besar atau hutan, sementara otak kiri lebih fokus pada detail atau pohon-pohonnya.
Ia juga yang bertanggung jawab untuk mengontrol gerakan motorik di sisi kiri tubuh kita. Sekarang, setelah mendengar pembagian kerja yang begitu jelas ini, kiri untuk bahasa dan logika, kanan untuk gambar dan emosi, sangat mudah untuk melihat bagaimana mitos itu bisa lahir. Sangat menggoda untuk menyederhanakannya menjadi, oh saya lebih suka melukis daripada berhitung, berarti saya orang otak kanan. Tapi disinilah letak sebuah peringatan yang sangat-sangat penting, yang seringkali diabaikan oleh psikologi populer. Para ahli neuroscience menekankan bahwa spesialisasi ini bersifat dominansi, bukan eksklusivitas. Apa artinya? Bayangkan Anda memiliki dua tangan. Anda mungkin dominan menggunakan tangan kanan untuk menulis dengan rapi. Tangan kanan Anda adalah spesialis menulis. Tapi apakah ini berarti tangan kiri Anda lumpuh total saat Anda menulis? Tentu tidak. Tangan kiri Anda masih memegang kertas agar tidak bergeser. Ia membantu membuka halaman dan melakukan banyak tugas pendukung lainnya. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan tulisan yang baik. Analogi yang sama persis berlaku untuk otak kita. Hanya karena belahan kiri dominan untuk bahasa, bukan berarti belahan kanan tidak bisa memproses kata sama sekali. Dan hanya karena belahan kanan dominan untuk emosi, bukan berarti belahan kiri tidak terlibat dalam perasaan kita. Kedua belahan memiliki kemampuan di hampir semua bidang, hanya saja tingkat keahliannya berbeda. Jadi, sains yang sebenarnya menunjukkan bahwa otak kita adalah organ dengan spesialisasi yang luar biasa, dengan pembagian kerja yang efisien antara kedua belahannya. Ini adalah fakta yang indah dan terbukti. Namun ini juga memunculkan satu pertanyaan krusial yang akan meruntuhkan seluruh mitos ini. Jika otak kiri mengurus kata-kata dan otak kanan mengurus gambar, bagaimana kita bisa membaca sebuah puisi yang indah dan membayangkan pemandangannya secara bersamaan? Jika otak kiri mengurus logika dan otak kanan mengurus musik, bagaimana seorang musisi bisa membaca not balok dan memainkannya dengan emosi? Bagaimana kedua divisi spesialis ini bisa bekerja sama dengan begitu mulus? Jawabannya terletak pada sebuah struktur luar biasa di dalam otak kita yang seringkali dilupakan oleh mitos tersebut. Kita sudah melihat bahwa otak kita memang memiliki dua divisi spesialis. Belahan kiri yang dominan dalam bahasa dan logika, serta belahan kanan yang unggul dalam pemrosesan visual dan emosi. Pembagian kerja yang begitu jelas ini membuatnya sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap mitos dan berpikir bahwa kita hanya menggunakan satu sisi pada satu waktu. Tapi ini juga memunculkan satu pertanyaan krusial yang akan meruntuhkan seluruh fondasi mitos tersebut. Jika otak kiri mengurus kata-kata dan otak kanan mengurus gambar, bagaimana kita bisa membaca sebuah novel dan membayangkan semua adegannya dengan begitu hidup secara bersamaan? Bagaimana kedua spesialis ini bisa berkoordinasi dengan begitu sempurna? Jawabannya terletak pada sebuah struktur yang luar biasa. Seorang pahlawan tanpa tanda jasa di dalam kepala kita, yang hampir sepenuhnya diabaikan oleh mitos otak kanan dan otak kiri. Struktur ini bernama corpus callosum. Bayangkan sebuah jembatan tol superhighway yang sangat besar dan sangat padat, terbuat dari sekitar 200 hingga 300 juta kabel serat saraf super tipis. Jembatan inilah corpus callosum. Tugas utamanya hanya satu, menjadi jalur komunikasi berkecepatan sangat tinggi yang menghubungkan belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Setiap detik miliaran bit informasi melesat melintasi jembatan ini, memungkinkan kedua belahan otak untuk berbagi data, mengoordinasikan tindakan, dan bekerja bukan sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan sebagai satu tim yang utuh, terpadu, dan luar biasa efisien. Inilah perbedaan fundamental dan paling penting antara otak kita yang sehat dan otak para pasien split brain dalam penelitian Roger Sperry. Pada pasien tersebut, jembatan superhighway ini sengaja diputus. Pada kita, jembatan ini adalah salah satu jalur informasi tersibuk di seluruh alam semesta yang kita kenal. Mari kita lihat bagaimana otak yang terintegrasi ini bekerja dalam aktivitas kita sehari-hari. Bayangkan Anda sedang mengobrol santai dengan seorang teman. Saat teman Anda berbicara, belahan otak kiri Anda sibuk bekerja. Ia memecah kalimat, menyusun tata bahasa, dan memahami arti harfiah dari setiap kata yang diucapkan. Tapi apakah itu cukup untuk memahami seluruh percakapan? Tentu tidak. Di saat yang bersamaan, belahan otak kanan Anda juga bekerja keras. Ia menganalisis nada suara. Teman Anda membaca ekspresi wajahnya yang berubah-ubah dan menangkap bahasa tubuhnya. Ia mencoba memahami emosi dan konteks di balik kata-kata tersebut. Apakah teman Anda sedang bercanda, serius, atau menyindir? Informasi logis dari otak kiri dan informasi emosional dari otak kanan ini
kemudian secara instan disatukan melalui korpus kalosum. Hasilnya adalah sebuah pemahaman yang utuh dan kaya. Tanpa kerja sama tim yang konstan ini, kita mungkin akan menjadi seperti robot yang hanya bisa mengerti kata-kata kamus, tanpa bisa menangkap nuansa emosi manusia. Contoh lain saat Anda menyetir mobil. Belahan otak kanan Anda dominan dalam memproses informasi spasial, memperkirakan jarak dengan mobil di depan, memahami posisi mobil Anda di lajur, dan membaca peta visual di kepala Anda untuk menuju suatu tempat. Sementara itu, belahan otak kiri Anda membantu dalam membuat keputusan logis dan sekuensial. Oke, saya harus menyalakan lampu sen terlebih dahulu, lalu memeriksa spion, lalu memutar kemudi secara perlahan. Kedua sisi ini terus-menerus bertukar data melalui korpus kalosum untuk menghasilkan satu tindakan yang mulus, aman, dan terkoordinasi. Sekarang mari kita hancurkan mitos ini di pusatnya, aktivitas kreatif. Bagaimana dengan melukis yang selalu dianggap sebagai aktivitas murni otak kanan? Kenyataannya jauh lebih kompleks dan indah. Seorang pelukis mungkin menggunakan belahan kanannya secara dominan untuk membayangkan komposisi, merasakan harmoni warna, dan memahami persepsi ruang di atas kanvas. Tapi, pada saat yang sama, ia menggunakan belahan kirinya untuk merencanakan setiap sapuan kuas secara metodis, berpikir analitis tentang teknik pencampuran cat, dan yang terpenting, mengontrol gerakan motorik halus dari tangan kanannya. Kreativitas sejati bukanlah produk dari satu sisi otak yang bekerja sendirian dalam kesunyian. Kreativitas sejati adalah hasil dari sebuah dialog yang dinamis dan tanpa henti antara imajinasi dan logika, antara gambaran besar dan detail teknis, yang semuanya dimungkinkan oleh jembatan super cepat bernama korpus kalosum. Jadi, mekanisme di balik kehebatan otak kita bukanlah dominansi satu sisi atas yang lain. Mekanisme yang sebenarnya adalah integrasi dan kolaborasi. Otak kita tidak bekerja seperti dua saklar yang salah satunya harus mati saat yang lain menyala. Ia bekerja seperti sebuah orkestra, di mana setiap musisi memiliki peran spesialisnya. Namun mereka semua bermain bersama di bawah arahan satu konduktor untuk menciptakan sebuah simfoni yang indah, yaitu kesadaran dan tindakan kita. Mitos otak kanan dan otak kiri bisa bertahan begitu lama, karena ia secara total mengabaikan keberadaan dan fungsi krusial dari korpus kalosum, sang penghubung utama. Analisis anatomi dan fungsional ini menunjukkan bahwa kerja sama tim adalah kunci dari semua yang kita lakukan. Tapi, apakah ada bukti visual yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri? Apakah teknologi modern bisa menunjukkan kepada kita bagaimana seluruh bagian otak menyala saat kita melakukan berbagai aktivitas? Di bagian selanjutnya, saatnya kita melihat hasil dari mesin-mesin pemindai otak modern dan mendengar putusan akhir dari dunia neuroscience. Kita sudah memahami bahwa secara teori, anatomi otak kita yang sehat, dengan adanya jembatan superhighway korpus kalosum, dirancang untuk integrasi, bukan untuk pemisahan. Analisis fungsional dari aktivitas sehari-hari juga menunjukkan bahwa logika dan kreativitas adalah dua sisi dari mata uang yang sama, yang selalu bekerja sama. Tapi, ini semua masih berdasarkan deduksi dan logika. Di era modern, kita tidak perlu lagi hanya menduga-duga apa yang terjadi di dalam kepala kita. Kita memiliki teknologi yang memungkinkan kita untuk membuka jendela dan mengintip langsung ke dalam otak yang sedang bekerja. Saatnya kita memanggil saksi mata utama kita, teknologi pemindaian otak modern. Selama beberapa dekade terakhir, bidang neuroscience telah mengalami revolusi berkat sebuah teknologi canggih bernama Functional Magnetic Resonance Imaging, atau fMRI. Berbeda dengan MRI biasa yang hanya memberikan gambar struktur otak, fMRI bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih menakjubkan. Ia bisa menunjukkan bagian otak mana yang sedang aktif saat kita melakukan suatu tugas. Cara kerjanya cerdas. Saat sebuah area di otak kita bekerja lebih keras, ia membutuhkan lebih banyak energi dan oksigen. Untuk memenuhi kebutuhan ini, tubuh akan mengirimkan lebih banyak darah yang kaya akan oksigen ke area tersebut. Mesin fMRI sangat sensitif terhadap perubahan aliran darah kaya oksigen ini. Jadi dengan melacak kemana darah segar mengalir, para ilmuwan bisa membuat sebuah peta real-time dari aktivitas otak kita. Ini seperti melihat peta lalu lintas sebuah kota di malam hari, di mana jalan-jalan yang paling ramai akan bersinar paling terang. Dengan teknologi sekuat ini di tangan, para ahli neuroscience akhirnya bisa menguji mitos otak kanan dan otak kiri secara langsung. Eksperimennya dirancang untuk menjawab pertanyaan ini sekali dan untuk selamanya.
para peneliti akan menempatkan seseorang di dalam mesin fMRI, lalu meminta mereka untuk melakukan berbagai macam tugas yang secara stereotip dianggap sebagai tugas otak kiri atau otak kanan. Misalnya, mereka akan meminta partisipan untuk mengerjakan soal matematika atau teka-teki logika yang rumit, sebuah tugas yang dianggap murni otak kiri. Di sisi lain, mereka juga akan meminta partisipan untuk mendengarkan sebuah komposisi musik yang emosional atau mengenali wajah-wajah dalam foto, tugas-tugas yang dianggap sebagai domain otak kanan. Jika mitos itu benar, maka kita seharusnya melihat sebuah pola yang sangat jelas. Saat mengerjakan matematika, hanya belahan otak kiri yang akan menyala terang di peta fMRI. Dan saat mendengarkan musik, hanya belahan otak kanan yang akan menunjukkan aktivitas signifikan. Lalu apa yang sebenarnya mereka temukan saat melihat ke dalam otak yang hidup ini? Hasilnya sama sekali tidak seperti yang diprediksi oleh mitos. Saat seseorang mengerjakan soal matematika, memang benar, area-area di belahan otak kiri yang berhubungan dengan angka dan logika menunjukkan aktivitas yang sangat tinggi. Tapi, pada saat yang bersamaan, berbagai area di belahan otak kanan yang berhubungan dengan pemrosesan spasial dan pemahaman kuantitas juga ikut menyala. Sebaliknya, saat seseorang sedang tenggelam dalam alunan musik, area di belahan kanan yang berhubungan dengan melodi dan emosi memang aktif. Tapi, pada saat yang sama, area di belahan kiri yang bertanggung jawab untuk memproses struktur, ritme, dan urutan nada juga menunjukkan aktivitas yang signifikan. Dan yang paling penting, tidak peduli seberapa logis atau seberapa kreatif tugasnya, satu area yang hampir selalu menyala terang benderang adalah jembatan superhighway corpus callosum. Ini adalah bukti visual bahwa kedua belahan otak terus-menerus berkomunikasi, bertukar data, dan berkolaborasi, tidak peduli apapun tugas yang sedang dihadapi. Untuk mengonfirmasi temuan ini dalam skala besar, sebuah studi penting yang dilakukan oleh para ahli neuroscience di Universitas Utah pada tahun 2013 menganalisis data pemindaian otak dari lebih dari 1.000 orang. Selama 2 tahun mereka memetakan jaringan konektivitas di dalam otak para partisipan ini. Kesimpulan mereka sangat tegas dan tidak bisa lebih jelas lagi. Mereka tidak menemukan adanya bukti sama sekali bahwa individu secara konsisten lebih banyak menggunakan salah satu sisi otaknya dibandingkan sisi yang lain. Aktivitas otak saat istirahat menunjukkan bahwa jaringan saraf di kedua belahan otak pada dasarnya seimbang. Tidak ada yang namanya orang otak kiri atau orang otak kanan. Jadi putusan akhir dari teknologi modern dan konsensus ilmiah sudah final. Gagasan bahwa kepribadian kita atau cara berpikir kita didominasi oleh salah satu belahan otak adalah sebuah mitos. Otak yang sehat adalah otak yang menggunakan seluruh bagiannya. Tidak ada bagian yang diam atau kurang dimanfaatkan. Setiap pemikiran, setiap tindakan, dan setiap percikan kreativitas adalah hasil dari kerja sama seluruh jaringan otak yang sangat kompleks dan terintegrasi. Jika bukti dari teknologi paling canggih pun sudah begitu jelas dan tak terbantahkan, ini menyisakan satu pertanyaan terakhir yang paling membingungkan. Mengapa mitos ini begitu populer? Mengapa kita sebagai manusia begitu suka melabeli diri kita sebagai tipe otak kanan yang artistik atau tipe otak kiri yang analitis? Jika secara ilmiah hal tersebut tidak akurat, jawabannya tidak lagi terletak di dalam pemindai fMRI, melainkan di dalam bidang psikologi manusia itu sendiri. Kita telah melihat bukti telak dari teknologi pemindaian otak modern, bahwa mitos kepribadian otak kanan dan otak kiri itu tidak benar. Tidak ada di antara kita yang secara dominan hanya menggunakan satu sisi otak. Aktivitas otak kita adalah sebuah simfoni yang melibatkan seluruh bagiannya. Ini tentu saja menyisakan satu pertanyaan terakhir yang paling membingungkan. Jika buktinya sejelas ini, mengapa mitos ini menolak untuk mati? Mengapa gagasan yang keliru ini justru menjadi salah satu konsep psikologi paling populer dan paling bertahan lama di dunia? Jawabannya tidak lagi terletak di dalam laboratorium neuroscience, melainkan di dalam laboratorium pikiran kita sendiri. Pelaku sebenarnya di balik populernya mitos ini bukanlah ilmuwan yang salah meneliti, melainkan sifat alami kita sebagai manusia yang selalu mencari pola sederhana dan makna di dunia yang rumit. Mari kita bedah 3 pelaku psikologis utamanya. Pelaku pertama adalah kecenderungan alami otak kita untuk mencari jalan pintas, atau yang disebut daya tarik kesederhanaan. Otak kita meskipun merupakan organ yang luar biasa, pada dasarnya sedikit malas. Ia berevolusi untuk menghemat energi. Setiap hari kita dibombardir oleh jutaan informasi yang kompleks.
Untuk mengatasi ini, otak kita secara otomatis lebih menyukai penjelasan yang simple, ringkas, dan mudah dipahami. Kenyataan tentang cara kerja otak, dengan miliaran neuron, ratusan triliun sinapsis, dan interaksi kimia yang rumit, sangatlah kompleks dan sulit untuk dipahami. Di sisi lain, mitos otak kanan dan otak kiri menyajikan sebuah model yang sangat sederhana. Sebuah dikotomi, sebuah pilihan antara A atau B. Anda adalah tipe logis, atau Anda adalah tipe kreatif. Kotak-kotak yang rapi ini jauh lebih mudah diproses oleh pikiran kita daripada realitas spektrum kepribadian yang berantakan dan tumpang tindih. Ini seperti memilih untuk menggunakan peta kereta bawah tanah yang simpel dengan 2 jalur utama, daripada peta jalan kota yang hyper-detail dengan ribuan jalan kecil. Peta yang simpel mungkin tidak 100% akurat, tapi ia terasa lebih mudah digunakan untuk navigasi cepat. Mitos ini adalah peta simpel untuk kepribadian kita. Pelaku kedua adalah kebutuhan kita yang sangat mendasar akan sebuah identitas, atau yang bisa kita sebut kenyamanan sebuah label. Sejak kita bisa berpikir, kita selalu bertanya, siapakah saya? Kita mencari cara untuk mendefinisikan diri kita, untuk memahami kekuatan dan kelemahan kita, dan untuk menemukan tempat kita di dunia. Mitos otak kanan dan otak kiri memberikan jawaban yang sangat mudah dan memuaskan untuk pertanyaan yang sangat dalam ini. Dengan mengikuti sebuah kuis sederhana, kita bisa langsung mendapatkan sebuah label identitas. Oh, ternyata saya adalah orang otak kanan. Itulah mengapa saya tidak pandai matematika tapi sangat suka menggambar. Label ini memberikan semacam kerangka untuk memahami diri sendiri. Dan yang lebih penting lagi, label-label ini hampir selalu bersifat positif dan menyanjung. Ini juga berfungsi sebagai sebuah alasan atau pembenaran yang sangat nyaman. Seseorang yang kesulitan dengan pelajaran aljabar bisa menghibur dirinya dengan berkata, wajar saja. Saya kan orang otak kanan. Saya lebih kuat di bidang seni. Sebaliknya, seseorang yang merasa tidak punya bakat musik bisa berkata, saya memang orang otak kiri, lebih analitis dan terstruktur. Mitos ini memberikan kita izin untuk tidak merasa buruk atas kelemahan kita, karena itu adalah bagian dari tipe otak kita. Padahal, keyakinan seperti ini justru bisa menjadi penghalang yang membatasi kita untuk mencoba dan mengembangkan kemampuan di luar zona nyaman label kita. Pelaku ketiga, dan yang memastikan mitos ini terus hidup dan menyebar luas, adalah mesin komersial psikologi populer. Mitos ini bukan hanya bertahan hidup secara organik, ia secara aktif dipelihara, dikemas, dan dijual kepada kita. Pikirkan tentang jutaan kuis online. Kamu tipe otak mana yang bertebaran di internet? Setiap kali kita mengklik dan membagikan hasilnya, kita tidak hanya melanggengkan mitos ini, tapi juga menghasilkan pendapatan iklan bagi pembuatnya. Pikirkan tentang rak-rak di toko buku yang dipenuhi buku-buku motivasi dengan judul seperti Aktifkan Kekuatan Otak Kanan Anda untuk Mencapai Kesuksesan. Pikirkan tentang seminar-seminar bisnis dan pelatihan sumber daya manusia yang mengkategorikan karyawan menjadi tim logis dan tim kreatif berdasarkan tes yang tidak valid ini. Mitos otak kanan dan otak kiri adalah sebuah produk yang sangat mudah dipasarkan. Konsepnya sederhana, menarik, dan menjanjikan wawasan diri yang mendalam dengan usaha yang minimal. Ia telah menjadi sebuah industri tersendiri yang terus-menerus memproduksi konten dan produk yang didasarkan pada premis yang keliru ini. Jadi, pelaku sebenarnya bukanlah satu hal tunggal. Ia adalah sebuah badai sempurna yang tercipta dari 3 kekuatan. Kecenderungan alami otak kita yang menyukai kesederhanaan, kebutuhan psikologis kita akan identitas dan pembenaran, serta sebuah mesin komersial yang tak henti-hentinya mendapat keuntungan dari penyederhanaan ini. Dengan memahami mengapa kita begitu tertarik pada mitos ini, kita bisa menjadi lebih waspada terhadap penyederhanaan berlebihan lainnya yang mungkin kita temui di masa depan. Sekarang, saatnya kita menyatukan semua ini dan menarik kesimpulan akhir tentang apa arti sesungguhnya dari menjadi manusia yang utuh. Jadi, setelah melakukan perjalanan panjang dari laboratorium pemenang Nobel hingga mesin fMRI modern, apa kesimpulan akhir kita? Apakah Anda tipe otak kanan atau otak kiri? Jawabannya, seperti yang telah kita lihat, adalah bukan keduanya. Kita telah belajar bagaimana mitos ini lahir dari sebuah gema yang terdistorsi dari penelitian sains yang brilian, sebuah kesimpulan dari otak pasien yang terputus, yang secara keliru diterapkan pada kita semua. Kita telah memahami fakta ilmiah yang nyata tentang lateralisasi, bahwa otak kita memang memiliki spesialisasi,
Namun kita juga telah menemukan sang pahlawan utama dalam cerita ini, corpus callosum, jembatan superhighway yang memastikan kedua belahan otak kita tidak pernah bekerja sendirian. Dan akhirnya, kita telah melihat bukti visual dari teknologi modern yang secara tegas menunjukkan bahwa otak yang sehat adalah otak yang bekerja secara keseluruhan. Tidak ada dominansi kepribadian. Yang ada hanyalah kolaborasi tanpa henti. Kita juga sudah paham mengapa mitos ini begitu populer. Karena ia menawarkan kesederhanaan, memberikan label yang nyaman, dan menjadi produk yang mudah dijual. Ini membawa kita pada sebuah pesan utama yang jauh lebih indah dan memberdayakan daripada mitos itu sendiri. Anda bukanlah pribadi yang terkotak-kotak, Anda bukan hanya kreatif atau logis, Anda adalah keduanya, dan jauh lebih kompleks dari itu. Kehebatan otak manusia yang sesungguhnya tidak terletak pada pembagiannya yang kaku, melainkan pada kemampuannya yang luar biasa untuk mengintegrasikan logika dan kreativitas, analisis dan intuisi, kata-kata dan gambaran, menjadi satu kesatuan simfoni yang utuh. Potensi terbesar Anda tidak akan terbuka dengan hanya memaksimalkan satu sisi, melainkan dengan melatih seluruh bagian otak Anda untuk bekerja sama. Mitos otak kanan dan otak kiri ini hanyalah salah satu dari banyak mitos psikologi populer yang beredar di sekitar kita, yang terdengar ilmiah namun sebenarnya tidak didukung oleh bukti yang kuat. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Selain mitos ini, mitos psikologi apalagi yang paling sering Anda dengar dan membuat Anda penasaran? Mungkin tentang gagasan bahwa kita hanya menggunakan 10% dari otak kita? Tuliskan ide Anda di kolom komentar di bawah. Komentar dengan ide paling menarik bisa jadi akan kita investigasi bersama di episode Titik Kritis selanjutnya. Jika Anda menikmati pencerahan berbasis sains seperti ini dan ingin terus membedah antara mitos dan fakta dalam dunia psikologi dan biologi, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe. Dan agar Anda menjadi yang pertama tahu saat ada investigasi baru dari kami, jangan lupa untuk menyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih telah berpikir kritis bersama saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.